Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih tentang polemik nasab kaum Kabir Ba'alwi dalam membedah beberapa kesalahan dari buku keabsahan nasab Ba'alwi yang dikarang oleh Hanif Al-Atas dan kawan-kawan yang katanya ini sangat ilmiah. Ternyata ada lebih dari 300 kesalahan, saudara-saudaraku. Jadi ini salah satu saja kesalahan yang sangat fatal. Mereka itu sering mengutip-ngutip dari kitab sumber. Ternyata telah ditelusuri di sumbernya tidak ada atau salah. Jadi itulah keilmiahannya itu diduga kejahatan ilmiah ya, saudara-saudaraku. Bisa memanipulasi seperti itu. Memang meyakinkan sekali mereka itu plat G ya. Yahudi Askenazi, DNA-nya sangat meyakinkan karena apa, setiap karya-karyanya seperti itu. Coba ini penjelasan dari KRT Ihya Hadi Negara, Yai Ihya Nur Ihya, tentang satu saja kesalahan yang ada dalam kitab keabsahan nasab Ba'alwi yang itu merupakan diduga kejahatan ilmiah. Kita simak bersama-sama saudara-saudaraku penjelasannya. Buku keabsahan nasab Ba'alwi membongkar penyimpangan pembatalnya. Penulis tim pengawal persatuan umat ya. Itu 300 lebih kesalahannya. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Kalau jenengan Bu Maulina Oktaviani ini minta untuk bukti satu kesalahan yang fatal saja, oke, saya buktikan. Setelah saya buktikan ini nanti terserah jenengan pertahankan buku ini atau jenengan buang di tempat sampah, terserah jenengan. Ya, tolong dibuka buku keabsahan nasab Ba'alwi. Sudah pernah kami sampaikan melalui hazing.com di beberapa pertemuan kami yang lalu. Halaman 29 yang menceritakan tentang ada riwayat haddatsana Abdul Hasan Ali bin Ja'far Al-Ashqar Al-Alawi. Intinya, Ali bin Ja'far Al-Ashqar Al-Alawi ini katanya menerima periwayatan dari Abu Qasim Muhammad bin Hasan bin Muhammad An-Nafar ya, pada tahun 461 Hijriah. Ini 461 Hijriah. Tolong diingat, pada tahun 461 Hijriah. Padahal saya punya manuskrip banyak yang menuliskan bahwa Ali bin Ja'far Al-Ashqar Al-Alawi Al-Iraqi ini meninggal pada tahun 326. Ini tak tunjukkan manuskripnya nih. Nanti yang manuskrip asli di Al-Bahrul Ansab saya cari nanti lagi. Ini manuskrip dari keluarga Al-Ashqar. Ini manuskrip asli dari keluarga Ali Al-Ashqar. Saya dikirimi dan terbukti bahwa As-Sayyid Ali Al-Ashqar An-Nazuk itu wafat pada tahun 327 Hijrah di Baghdad. 327 ini. Tufiya am 327. Ini manuskrip keluarga Ali Al-Ashqar. Ya, kelihatan nggih? 327 orang yang sudah meninggal tahun 327 Hijriah, tapi pada tahun 461 masih bisa menerima riwayat. Ayo coba dipikir bareng. 461 wong sudah wafat 327 iso urip maneh tahun 461 ya. Iki film kongdi diputer maneh, wong wis mati, sudah mati ratusan tahun ya, masih bisa menerima riwayat dari Abdul Qasim An-Nafar Muhammad bin Al-Hasan secara musyafahat. Musyafahat itu ya begini, ayo gede ya, Bismillah akhbarona itu musyafahat, ketemu langsung, bukan akhbarona tapi musyafahatan ya, dibacakan. Dia berkata telah meriwayatkan kepada ayahku. Loh ini 300 kesalahan karya Syekh Hanif Al-Atas. Oleh sebab itu Syekh Hanif Al-Atas dan kawan-kawan ini saya anggap beserta dengan para kiai yang memberikan kata pengantar 9 itu bertanggung jawab penuh terhadap penyesatan ya, sejarah silsilah nasab ya,
dan peradaban yang ada di Indonesia khususnya. Kami harap untuk bertobat semua. Tubu taubatan nasuha. Karena apa? Ini akan menjadi dosa jariah kalian. Akan menjadi dosa jariah kalian. Wahai Dek Hanif Alatas, Dek Rumel Abbas ya, Dek Wafi itu. Ya. Ini masih belum saya koreksi semua. 300 kesalahan itu. Ya. Orang yang sudah meninggal di Baghdad tahun 327 Hijriah kok bisa meriwayatkan musyafahat dengan Abu Qasim An-Nafat pada tahun 461 itu mana? Nong diwai ora ilmiah blas. Terus ini karena berdasarkan kitab Al-Arba'unnya Syekh Yasin bin Isa Al-Padang, Sumatera Barat, Minangkabau. Saya cari gak sama redaksinya. Wong Syekh Yasin Al-Padani ini juga salah ketika menuliskan Al-Halal. Ad-Dalal. Kalau Al-Kholal ada sendiri. Ad-Dalal itu pekerjaan atau profesi yang menunjukkan alamat-alamat rumah yang ada di jalan-jalan di Baghdad, itu namanya Ad-Dalal. Jangan Al-Alal. Kalau Al-Alal itu artinya orang yang penyakitan, tukang alasan. Jadi yang menulis manuskrip ini kemungkinan Salim bin Jindan yang wafat 1969. Ya. Kemungkinan besar berasal dari keluarga Maktabah Ali bin Jindan, terus disampaikan kepada Dek Rumel Abbas, lalu dibukukan di dalam buku Keabsahan Nasabah Alawi. Jadi ini buku yang tidak bermutu sama sekali, corek semua. Kalau kesalahan tidak fatal seperti karya dari kawan-kawan kami Lora-Lora Madura kemarin yang kami kritisi itu ya, itu nggak begitu berpengaruh ya, masih layak untuk dibeli, dimiliki ya. Yang paling layak itu karya Ki Haji Madinur Usman, hanya 1%, tapi tidak fatal. Kalau ini sangat fatal. Tidak teliti, tidak seteliti yang kita bayang. Dilalah itu loh, tidak ada kejahatan yang sempurna. Ini sudah menjadi pegangan prinsipnya para penegak hukum kita, khususnya ya intel-intel yang intelijen kita, kriminolog atau bagian kriminal kita. Ini masuk Hamin Durriyati Jaddina Al-Imam Ali Al-Asqar An-Nazuk Abdul Hasan Said An-Nuqba di Baghdad, wafat 327 Hijriah. Kok di sini 461 Hijriah masih hidup, itu tapi gitu. Karena tuh blas ngisi ini. Saya suruh untuk tobat, jangan ngarang-ngarang hadis dewi. Gusti Allah rati wedeni, Kanjeng Nabi ora ditakuti, apa meneh kok jenengan iki. Menipu wong sak Indonesia, umat Islam ora wedi mereka. Mencantumkan kitab Arbaun, apa enggak khawatir nanti ada yang mengkritisi? Wong saya juga punya kitab Arbaun Syekh Yasin Al-Padani. Ya. Enggak cocok, enggak sesuai. Malah saya itu ditolak mentah-mentah. Yang benar itu Al-Alal, Al-Masjid itu salah tulis. Bagaimana orang yang hidup pada abad 15 bisa mengoreksi orang yang hidup pada abad 6 Hijriah, 5 Hijriah yang lalu. Al-Masjid itu sudah Ad-Dalal kan Mas. Demikian tadi penjelasan tentang kesalahan dari buku yang tebalnya 500 halaman Keabsahan Nasabah Alwi yang disusun oleh Hanif Al-Atos dan kawan-kawan. Ini sangat memalukan sekali. Kesalahan sangat fatal. Masa orang 100 tahun bisa musafahah mengambil sanad hadis gitu ya. Jadi itu sangat tidak masuk akal, kecuali dalam mimpi. Jadi mereka itu seperti itu, saudara-saudaraku, polanya dari zaman ke zaman. Jadi kita harus hati-hati, tetap berjuang memurtikan nasab baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.